Sekaligus saya adalah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 2022 di LPTK IAIN Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan membuat video berkenaan dengan materi berbusana muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang Bapak banggakan, apa kabar hari ini? Tapi seperti biasa biar kalian semangat pakai yel-yel ya. Yel-yelnya gimana? Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Sekali lagi. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kalian hari ini semangat ya. Hari ini adalah pertama kali kalian masuk kembali ke SMA Putra Mandiri. Pada hari ini hari apa nih? Hari Senin tanggal berapa? Tanggal 18 Juli 2022. Nah, pada hari ini Bapak akan membuat tentang suatu video untuk kalian ya. Tentang apa? Tentang berbusana muslim. Tapi sebelumnya Bapak ingin tahu dulu apa kesiapan kalian. Kalian sudah siap? Tempat duduknya sudah rapi? Tadinya sudah dirapikan? Siap. Oke, selanjutnya untuk absensi. Untuk absensi kita menggunakan link ya. Nah, untuk linknya nanti akan Bapak kirim ke grup, silakan kalian isi. Nah, sekarang yang udah ada link di grupnya, silakan dibuka HP-nya untuk mengisi absen. Nah, oke, kita mulai. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa untuk doa dipimpin oleh KM. Silakan, KM. Sebelum memulai kegiatan malam kali ini kita berdoa. Berdoa mulai. Silakan baca bismillah. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan kesehatan ya. Sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan lancar, dengan penuh mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, insya Allah Bapak akan membahas tentang berbusana muslim. Nah, pasti kalian udah paham, pasti kalian udah tahu bagaimana cara berbusana. Tapi kalau untuk berbusana yang sesuai dengan syariat Islam, Bapak lihat di antara kalian itu
Berarti masih banyak di antaranya yang tidak sesuai. Nah, mungkin kalian kalau ke sekolah rapi kan, tapi kalau ketika kalian berada di rumah, seringkali Bapak lihat masih ada orang-orang yang berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu tidak seperti apa pakaian yang sesuai dengan syariat Islam? Nah, ada yang tahu? Menutupi Ada kelas dikit. menutupi aurat. Pakaian itu menutupi aurat, betul seperti itu. Nah, biar kalian lebih paham, biar kalian tahu bagaimana cara berpakaian baik yang sesuai dengan syariat Islam. Hari ini Bapak akan membahas teknik tentang berbusana Muslim. Oke, baik. Berarti materi ini adalah berbusana Muslim. Berbusana dalam pandangan Islam. Seperti apa busana Muslim yang sesuai dengan syariat agama Islam. Berarti apa yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini? Yang pertama adalah perintah menutup aurat dan berpakaian sesuai dengan syariat. Yang kedua, batasan aurat bagi pria dan wanita. Kemudian berpakaian dalam syariat Islam. Manfaat berbusana sesuai dengan syariat. Apa kompetensi dasar untuk pembelajaran kali ini? Berarti tujuannya adalah biar kalian terbiasa berpakaian dengan syariat Islam, sesuai dengan syariat Islam. Kemudian kita bisa menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Kemudian menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Oke ya. Berarti biar kalian lebih paham, kita akan menyimak tentang video. Silakan diperhatikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu bab 2. Pada bab 2 ini kita akan belajar tentang berbusana Muslim dan Muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Adapun pilihan materi yang akan kita bahas yaitu berpakaian sesuai syariat Islam, menganalisis dalil nakli tentang perintah menutup aurat, dan membiasakan diri berpakaian sesuai syariat Islam. Yang pertama, berpakaian sesuai syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak memuliakan setiap manusia, salah satunya dengan dianjurkannya berpakaian berdasarkan syariat yang telah ditetapkan. Islam menganjurkan umatnya untuk menutup aurat, yakni bagian tubuh manusia yang tidak terlihat oleh orang lain yang bukan mahramnya. Dari hal ini saja, kita bisa melihat bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Tentunya ajaran agama Islam mengatur semua urusan manusia agar terwujud kehidupan yang nyaman, aman, dan damai. Bahkan dalam hal berbusana saja, Islam mengajarkan bahwa busana memiliki fungsi utama bagi menutup aurat selain fungsi-fungsi lainnya seperti fungsi sebagai hiasan dan penahan rasa panas atau dingin. Dengan demikian, kita sebagai orang yang beriman, busana merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi kalangan perempuan. Kemudian, apa saja yang menjadi batasan aurat bagi umat Muslim? Yang pertama, untuk laki-laki dewasa, yaitu antara pusar dan lutut. Kemudian, untuk perempuan, yaitu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Hal tersebut sudah dijelaskan di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 26, yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Ini adalah salah satu contoh berbusana bagi kaum muslim ataupun muslimah yang dicontohkan atau sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, dalam berpakaian juga ada adab-adabnya. Apa itu? Yang pertama, ketika berpakaian membaca doa terlebih dahulu.
Demikian juga saat akan melepaskan pakaian. Yang kedua, ketika berpakaian, hendaknya melalui dari kanan, sedangkan ketika melepasnya, hendaknya dimulai dari yang kiri. Yang ketiga, tawadhu dalam berpakaian dan tidak berlebih-lebihan. Yang keempat, pakaian yang dikenakan menutup aurat sesuai dengan batasan auratnya bagi laki-laki ataupun perempuan. Yang kelima, pakaian yang dikenakan tidak terlalu ketat dan kondisi. Ketika di sekolah, pakailah pakaian seragam, pakaian bermain dan lain-lain. Yang selanjutnya, tidak kesan eksotis dan warna yang sangat mengundang perhatian orang. Oleh karena itu, gunakan pakaian yang warnanya lembut dan mencirikan kerendahan hati bagi pemakainya. Contohnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, untuk pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Mengenai kasih pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Kayak video yang mungkin kalian ada pemahaman ya. Berarti ada pemahaman, ada pengetahuan tentang bagaimana cara berpakaian yang baik sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, sebelumnya ada yang mau bertanya atau tidak? Bertanya sama Pak boleh, silakan bertanya bebas saja sama Pak. Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya tentang bagaimana cara berpakaian? Atau mungkin ada masalah-masalah yang kalian temukan ketika berpakaian? Ada yang mau bertanya silakan? Sebelum Bapak melanjutkan ke materi. Ada nggak? Nah, kalau begitu silakan diperhatikan. Bisa kalian perhatikan di sini? Ini ada apa? Bapak ingin tahu pendapat kalian tentang fenomena berbusana pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang mah kita bisa perhatikan ya. Berarti ada orang pakaiannya udah rapi gitu ya, udah syar'i. Tapi ternyata tubuhnya kelihatan, kerudungnya udah bagus, tapi nyuncung keluar. Kemudian bajunya udah bagus. Udah tertutup semuanya. Tapi disesuaikan dibelah, ya pintingnya agak hati-hati. Seperti itu. Nah, fenomena berpakaian di zaman sekarang. Nah, siapa yang akan mengungkapkan pendapat? Silakan. Diperhatikan dulu. Berarti ada foto yang pertama, ada foto yang kedua. Oke, 2 orang silakan. Sebelum Bapak tunjuk. Oke, perwakilannya. Menurut saya, kalau penilaian yang sebelah kiri itu cara berpakaiannya bagus, cuman masih ada ini apa? Bentuk tubuhnya masih kelihatan. Terus kerudungnya, cara berkerudungnya juga masih kurang bener lah. Kalau misalkan yang kanan, cara berpakaiannya itu udah jelas, kurang kurang efektif lah Pak, gitu kan. Terus cara berkerudung dan bagian depannya gitu kan masih membentuk, sama celana bawahnya gitu Pak. Ketat ya. Ya, oke, terima kasih. Siapa Putri ya? Tepuk tangan untuk mungkin ada yang menambahkan satu orang. Siapa? Silakan. Cowok. Iqbal, Akil. Itu di belakang siapa? Oh, Paris. Hah? Silakan. Berdiri. Ya mungkin Pak ada dari gaya busana juga dari pertemanannya yang berpengaruh juga. Menurut saya jadinya ada yang ikutin tren juga, jadi meskipun sudah mulai tertutup tapi masih dijatuh, ada yang seperti itu. Seperti itu. Oh, oke, baik. Terima kasih siapa? Tepuk tangan dulu. Ketika kita lihat foto gambar yang berada di depan, kita bisa pahami ya, ternyata dikarenakan kemodernan mungkin ya. Berarti banyak orang berpikir inginnya dia itu tampil mempesona.
Nah, terlebih lagi untuk siapa? Untuk perempuan. Karena perempuan kan jiwanya itu ingin diperhatikan, ingin dilihat, ya kan? Ingin disanjung, betul seperti itu. Nah di sini sebagai seorang muslim yang baik, ketika kita berpakaian, berarti tolak ukur kita bukan berkiblat kepada model ya, bukan berkiblat juga kepada tren, tapi yang harus diperhatikan adalah seperti apa pakaian yang baik, yang sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai kita menjadi dajjal, atau nggak dajjal? Jadi dajjal ya. Nah berarti kalau dajjalnya udah turun, nah itu sudah menjadi tanda-tanda kiamat. Kalau di luar kan seringkali kita lihat ya, ada orang bajunya bagus, tapi pas kehanapnya ternyata bahannya kurang, sampai bujalnya kelihatan, dada, ya bujal. Terus kemudian bajunya udah rapi, bawahnya yang soek. Atau yang tren zaman sekarang ya, tren zaman sekarang seperti apa? Yang seringkali kita lihat. Berarti kalau laki-laki soalnya cut bray atau bray cut, tahu nggak? Ya. Nanti atasnya gede, tapi bawah pinggang sudah merosot itunya. Lampu duduk mah jika ceng-celengan, ganti nggak? Tapi laki-laki duduk pakai celana paping. Nah duduk ketinggalan namanya, dia pantatnya kelihatan. Anu yang paling mengerikan itu adalah ketika ceng-celengannya kelihatan. Tapi Pak. laki-laki baru perempuan gitu ya, laki-laki seperti itu ya. Jadi seringkali kita pahami orang-orang itu salah dalam menerapkan pakaian dalam kehidupan sehari. Oke, kita percepat. Nah, baik, kita analisa perintah menutup aurat dan berpakaian. Jadi nanti kita akan dibagi menjadi 3 kelompok. Biar kalian nanti paham. Nanti ada kelompok yang pertama di depan, kelompok yang kedua di tengah, kelompok yang ketiga di belakang. Oke, paham ya? Nah, kelompok yang pertama berarti menganalisa perintah menutup aurat surat An-Nur ayat 31. Oke, siap? Nah, kita diskusi santai aja. Nah, nanti di sini juga ada, berarti ada ayat. Nanti siapa yang mau baca ayat? Tentukan kelompok pertama siap ya? Oke, seperti itu. Untuk kelompok yang kedua berarti perintah menutup aurat sesuai dengan ini analisa awalnya ayat 59. Oke, baik anak-anakku yang Bapak banggakan. Maka baik kita berarti ke pokok materi ya. Hari ini kita akan membahas menganalisa tentang surat An-Nur ayat 31 tentang apa? Tentang perintah menutup aurat dan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Bisa dibaca bersama-sama? Ya, oke. Siap. 1, 2, 3, tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
للتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Ayat ini menjelaskan tentang apa? Tentang perintah menutup aurat dan berpakaian. Oke, silakan kelompok yang pertama tugasnya adalah membacakan terjemah dan Al-Quran ayat surat Al-Qur ayat 31. Oke, kelompok yang pertama silakan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terjemahan surat An-Nur ayat 31. Surat An-Nur ayat 31 menjelaskan, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali biasa nampak dari mereka, dan hendaklah mereka menunjukkan kain burung kepada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka. Selanjutnya kandungan surat An-Nur ayat 31, dipersilakan. Alis. Saya Faris dari kelompok 1 akan menjelaskan kandungan surat Quran surat An-Nur ayat 24 Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyeru wanita agar melakukan hal-hal berikut: menjaga pandangannya terhadap laki-laki yang bukan mahramnya, dan kepada hal-hal yang dapat menggugah syahwatnya sehingga dapat menjerumuskan pada kemaksiatan dan merusak kehormatan dirinya. 2. Memelihara kemaluannya dengan menghindari perbuatan zina yang diharapkan. 3. Tidak menampakkan perhiasan yang harus disembunyikan kepada laki-laki yang bukan mahramnya karena terletak di bagian tubuh yang harus ditutupi. 4. Menutupkan kain kerudung ke dadanya sehingga menutupi rambut, leher, dan dadanya. 5. Tidak mengungkapkan hakikat agar gelang kaki bergelincing karena yang demikian itu dapat membangkitkan kecenderungan kaum laki-laki kepada mereka. 5. Bertobatlah atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Kita kali kandungan surat An-Nur ayat 31. Yang pertama apa? Menjaga pandangan. Yang pertama menjaga pandangan. Terlebih lagi untuk kaum Adam. Nah, jaga pandangan. Aris jaga pandangannya. Rifki jaga pandangannya. Jangan sampai menjadi orang yang mata keranjang, segala ditinggali, diperhatikan. Kalau laki-laki udah lihat perempuan, biasanya, tau nggak? Apalagi yang pakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan ya, tadi kayak bupati buka paha tinggi, atau yang apa tadi dajal, apa dajal? Dada dan ujal. Laki-laki suka atau tidak suka? Kalau lihat suka. Nah, kalau perempuan nih, bapak tanya ini bapak ingin tanya, kenapa perempuan suka memperlihatkan aurat? Masa jawabannya? Emang jadi ini dia, Ren? Ingin famous, Pak. Ditanya sama ketika itu dia nanya, kenapa saya dimasukin neraka? Oh gitu, boleh dimasukin nerakanya karena? Iya. Karena mengikuti kebalanya yang begitu yang bermanfaat. Nah, itu keluar dari hati nurani atau emang seperti itu? Jadi kalau Tidak mengaruh. oh berarti bapak pahami ya ini. Nah, ternyata perempuan itu sukanya ikut-ikutan gitu ya? Ya, Kalau betul. ada orang lain ini ngikut, ini ada orang lain gitu. Jadi gimana ramenya perempuan itu suka gitu? Ya. Sih, itu mah yang tertentu doang ya. Oh tertentu. Banyak kok. Tapi Nah, berarti kalau misalnya ada masuk neraka ya udah kalian seperti itu. Oh, bagi-bagi sendiri. Nah, terus kan kalian paham
Ketika ada orang berpakaian tidak sesuai, berarti hukumnya apa? Haram. Itu tidak terbuka aurat hukumnya? Haram. Haram. Kita tadi udah tahu kan batasan aurat. Untuk laki-laki dari mana? Lutut sampai sampai lutut. Nah, untuk laki-laki dari lutut sampai besar. Untuk perempuan? Kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi mohon maaf nih, kalau ini kriteria Bapak tidak melarang, Bapak tidak menyuruh, tapi ini adalah anjuran perintah dari Al-Quran yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Jadi kenapa? Mana? Jadi gimana tadi nasihatnya buat Bapak? Gimana? Kamu gimana? Gak apa-apa ya, kita sharing ya, kalian paham ya. Islam itu tidak ada paksaan. Kalau Allah memaksa, contoh gini, ada orang yang taat dipaksa Allah untuk taat. Kalau orang yang tidak taat, gimana? Habiskan oleh Allah, habis orang-orang. Padahal kalau kita perhatikan nih, di dunia ini banyak orang yang taat, banyak orang yang tidak taat. Tapi kan sama Allah masih diberikan kesempatan. Selama masih di dunia kita masih bisa berubah. Tapi kalau kita udah nanti beranjak ke akhirat, mohon maaf sudah tidak ada perubahan karena Allah itu Al-Qahhar. Memang Allah Maha memaksa. Di dunia Allah masih demokrasi, Allah masih toleransi. Silakan kalian mau berbuat apa. Ingin berbuat baik, ya terserah. Ingin berbuat buruk, ya oke silakan. Tapi kata Allah apa? Kami, kata Allah, telah menyiapkan untuk orang-orang yang berbuat baik, apa jaminannya? Surga. Rasanya adalah surga. Tapi sebaliknya untuk orang-orang yang berbuat buruk dalam arti tidak taat kepada Allah, apa balasannya? Neraka. Itu aja. Cuma itu aja kan? Pada aplikasinya dalam kehidupan gimana? Kembali tadi kepada diri kita pribadi. Tidak ada yang bisa menjadi kita, tidak ada yang bisa memaksa kita. Yang harus bisa merubah diri kita itu siapa? Diri kita sendiri. Oke Pak ya? Oke Pak. Jadi tidak ada unsur paksaan. Silakan. Bapak tidak menyuruh juga Bapak tidak apa. Bapak hanya menjelaskan ayat Al-Quran. Oke paham. Nah yang pertama laki-laki jaga pandangan. Kenapa harus menjaga pandangan? Kenapa harus menjaga pandangan? Ada yang tahu tidak? Kenapa kamu harus menjaga pandangan? Menjaga pandangan Pak. Betul. Setiap apa yang dipandang itu nanti akan dipertanyakan. Nah, praktekkan nih. Rasulullah SAW bersabda, "An-nadru tahmun masmumun min simahi iblis." Pandangan itu adalah seperti panah yang ditancapkan oleh setan yang sudah dilumuri oleh racun. Ngerti ya? Paham? Nah, ketika mata memandang, maka itu seperti panah yang menancap ke dalam hati. Kita melihatnya A, tapi si A itu masuknya kemana? Ke dalam hati. Maka ketika kita melihat sesuatu, maka apa yang kita lihat akan masuk ke dalam hati kita. Kemudian kalau kita yang dilihatnya adalah perempuan, yang dilihatnya adalah aurat, bagaimana? So, bahaya daripada melihat aurat, bahaya daripada melihat perempuan itu seperti apa? Ada yang tahu tidak? Maka hati kita akan tercemar, otak kita akan kotor. Betul. Terus gimana? Jadilah kita sebagai anak yang suka berfantasi. Efeknya bagaimana? Ada sesuatu yang lebih kejam, sesuatu yang lebih berbahaya daripada narkoba. Apa itu? Narkotika lewat mata. Maka hati-hati ya, jangan pandangan. Karena dari penglihatan itu akan berubah pola pikir. Betul tidak? Contoh ini, perempuan ketika melihat baju dipandang, ketinggali halus, kemudian masuk ke dalam hati. Jadi ada perasaan apa? Ih, beli halus, ih bagus, aku ingin beli. Kemudian gimana? Nah, didekati karena ingin lebih jelas. Kemudian diraba. Kalau udah diraba, maka tekanan syahwat itu akan lebih menggebu-gebu. Nah ini efek yang perhatikan nih, dalam kehidupan sehari-hari juga jangan sampai seperti itu.
pakaian saja kalau kita udah pegang itu 70% pasti bakal dibeli. Ini mau ke kampus dulu. Oh iya boleh. Sekarang jam berapa? 11.45. 14. Oke, silakan kelompok yang kedua. Abi. Kami dari kelompok 2 akan membacakan surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna wa la yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Sallallahu alaihi. Artinya apa? Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya kandungan, silakan. Ini satu lagi, sasar. Langsung baca. Kandungan. Pada ayat tersebut terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyuruh istri dan anak-anak perempuannya serta para mukminah lainnya untuk memanjangkan hijab mereka sehingga terdapat perbedaan antara mukminah dan orang-orang non-mukminah. Dengan demikian para mukminah lebih mudah dikenali dan terhindar dari berbagai gangguan yang dapat mencelakakan diri mereka. Oke, terima kasih untuk kelompok yang kedua. Tepuk tangan. Di sini kita pahami perintah tentang menutup aurat yang kedua, yaitu surat apa? Surat Al-Ahzab ayat 59. Nah ini ayatnya jelas ya, supaya kita mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh untuk perempuan. Oke, hari ini kita udah membahas Al-Quran surat apa? Al-Quran surat An-Nur ayat 31, Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Kita udah bisa memahami tentang bagaimana cara kita dalam berpakaian yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, setelah kita paham, langkah selanjutnya adalah berarti kita harus bisa mengaplikasikan apa yang udah kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Kan kita paham batasan aurat dari mana, kemudian kita paham baju yang baik itu seperti apa yang sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, langkah selanjutnya adalah mengaplikasikan apa yang kita tahu dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya? Bisa. Nah, berarti mulai saat ini kita jaga tatanan kehidupan kita jaga pakaian kita, tampil lebih rapi lagi, tampil lebih baik lagi, sehingga berpakaian itu bisa menjadi ladang ibadah bagi kita di kehidupan kelak nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Nah, untuk saat ini paham kalian semuanya? Paham. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, anak-anakku. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Nah, baik, terima kasih Bapak ucapkan kalian hari ini sudah bisa mengikuti pelajaran Bapak dengan baik. Nah, untuk langkah selanjutnya Bapak ingin tahu ya, untuk meningkatkan pembelajaran yang Bapak ajarkan kepada kalian. Bapak ingin kalian memberikan saran ya, atau apa namanya kesan selama kita belajar. Nah, untuk itu nanti Bapak linknya akan diberikan di grup. Oke, Pak ya? Akan kalian isi linknya apa yang harus
tumpang selanjutnya. Dan perasaan kalian seperti apa? Nah, baik. Nah, terakhir kita tutup dengan doa. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Oke, kita baca bersama-sama. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Sampai di sini perjumpaan dengan Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam